Kalau saya lihat tadi pagi, Om Ded baru declare dia akan bikin buku ya, buku tentang Vidi. Saya senang banget. Terus mungkin dari beberapa fans yang bilang katanya, Kak coba dong Kak bikin konten pakai lagunya Vidi. Kita semua kangen sama Vidi. Coba Kak hibur gitu. Jadi ya udah sekarang tinggal si Egi aja mau minta maaf atau enggak. Kalau lu nggak mau minta maaf, ya udah lu main terus. Kalau lu mau minta maaf atau lu bilang, oh maaf ya, saya pansos, tapi saya tetap punya rasa empatik sama Vidi gitu. Jadi empati tetap ada, tapi saya tetap manfaatin begitu. Nah, Hola bestinya kata Ani. Besti belum reda, fans dan diduga sahabat almarhum Vidi juga kini makin buka suara terkait kesebelannya soal seseorang yang diduga Egi yang ngaku-ngaku mirip Vidi. Seraya kekecewaan pun terlihat di wajah Harikis, ayah kandung dari Vidi, terhadap orang-orang yang memanfaatkan almarhum Vidi Aldiano. Tak ingin banyak komentar, namun ayah kandung Vidi tersebut seraya menyayangkan hal tersebut. Hal itu pun seraya berbeda dengan pengakuan Egi sebelumnya yang justru sempat bilang kalau aksinya mendapat respon dari Harikis, bahkan diminta membuat konten lagi dengan salah satu lagu yang pernah dinyanyikan Vidi. Apakah ini jadi membuat Egi sebenarnya lagi ketahuan bohong atas pengakuannya tersebut? Terlebih perihal izin, menurutnya Deddy Kobuzer lah yang izin kepada ayah Vidi akan membuat buku, dan memang ia setujui. Bahkan ia pun mengucapkan terima kasih dan memperlihatkan kebahagiaannya itu. Mirip dengan Vidi almarhum. Mungkin Om sendiri menanggapi seperti apa? Betul. Banyak orang yang nyari panggung, ya kan. Ini ya buat saya sih, ya orang-orang kayak gitu memanfaatkan yang lagi viral, yang lagi apa, ada yang jualan kosmetik lah, ada yang apalah gitu, ada yang dimirip-miripin sama Vidi lah gitu, tapi kata Om Deddy itu sampah. Dengar kan di podcast tadi, sampah itu katanya Om Deddy. Saya sih nggak tega ngomong gitu. Biarkan menjadi kebaikan yang mengalir untuk Vidi aja ya Om ya. Gitu. Ya orang mau niru mau apa kan. Saya juga niru Vidi ini pakai baju biru. Apa saya mirip Vidi? Enggak kan? Apa Vidi yang mirip saya? Ya. Kalau saya lihat tadi pagi, Om Ded baru declare dia akan bikin buku ya, buku tentang Vidi. Saya senang banget. Ini bukunya juga saya belum lihat ya apa, dan kemungkinan buku itu pasti ya semuanya tentang Vidi. Nah, supaya Vidi itu eksis. Terima kasih Om Ded. Kebetulan aku pas beberapa event ketemu sama dia gitu. Terus mungkin dari beberapa fans yang bilang katanya, Kak coba dong Kak bikin konten pakai lagunya Vidi. Kita semua kangen sama Vidi, coba Kak hibur gitu. Nah akhirnya yaudahlah, aku coba. Akhirnya banyak dari netizen nge-tag ke Pak Hari, papanya Vidi. Nah akhirnya direspon sama papa gitu ya, mirip, terima kasih gitu. Itu waktu pas aku bikin konten yang nuansa bening. Nah kata papa ganti dong pakai status palsu lagunya Vidi. Nah akhirnya udah kita follow-followan sama papa. Dan papa pun ngerespon baik sama aku gitu. Akhirnya aku buat, papa mintaan kontennya kan pakai lagunya status palsu. Nah akhirnya aku buat, di komen lagi sama papa, terima kasih sudah menghibur papa gitu kan. Akhirnya Kalau di DM. saya lihat tadi pagi, Om Ded baru declare dia akan bikin buku ya, buku tentang Vidi. Saya senang banget. Ini bukunya juga saya belum lihat ya apa, dan kemungkinan buku itu pasti ya semuanya tentang Vidi. Nah, supaya Vidi itu tetap eksis. Terima kasih Om Ded kalau udah mulai itu. Ya, saya senang banget. Berarti memang sudah meminta izin kepada Om untuk membuat. Dari awal bukannya baru aja, dari sejak Vidi meninggal itu Om Ded sudah ngomong. Saya akan bikin buku ini itu. Ya silakan. Saya sih happy aja. Dia orang baik. Sudah dibocorkan mungkin Om satu paragraf atau satu halaman? Nggak ada. Belum. Aku belum lihat. Belum ya? Nanti kalau udah
terbit bukunya atau udah dicetak kita kasih tahu. Judul atau apa mungkin? Judulnya juga belum, pokoknya itu buku aja. Judulnya apa ya? Judulnya mungkin Bunga Biru buat Vidi kali ya. Ya, kalau sebelumnya Enzi sahabat Vidi diduga menyindir keras terkait aksi Egy yang pansos bahkan sampai diduga membuatnya merasa jijik, hal berbeda terlihat dari Deddy Corbuzier yang juga orang dekat almarhum Vidi, di mana dalam unggahan mentalis tersebut menunjukkan reaksi yang santai namun diduga memiliki arti yang menohok banget. Bahkan dalam sebuah podcast, reaksi adik dari Vidi Aldiano dan juga teman-temannya yang juga membahas dugaan aksi Egy tersebut dengan jadi mempertanyakan kenapa harus terjadi yang dilakukan oleh Egy, di mana cukup membuat orang terdekat Vidi jadi dongkol. Nih ya, karena video kemarin jadi banyak banget orang yang nanya kenapa sih teman-temannya Vidi Aldiano tuh pada bete, pada benci ketika ada seseorang yang ngikutin gayanya Vidi dengan kata-kata ya mungkin bisa menggantikan kerinduan fans-fansnya pada Vidi. Kenapa sampai Reza Candika ngomong gitu, sampai Enzi yang wah gak mungkin tuh kayaknya dia ngomong gitu, tapi dia ngomong bahkan saya tapi seorang Deddy Corbuzier itu tidak mungkin bete dengan hal-hal seperti itu. Bahkan saya akan mencoba untuk menghibur orang tersebut atau dia atau mereka dengan mengajarkan sulap yang belum pernah saya tunjukkan, yaitu cara menghilangkan sumpit kayu. You can learn this, okay? First, caranya adalah taruh di dekat hidung Anda ya, tempelkan jari tengah Anda seperti ini, lalu perhatikan baik-baik. Paham? Nggak mungkin gue bete. Ngapain gue bete tuh, ngapain? Nggak mungkin. Logika aja. Mau kasih teman Aceh gue. Dia mungkin teman gue yang menurut gue juga baik dan sangat baik gitu. Tapi juga stop berlebihan terhadap hal tersebut. Ya, kadang-kadang ada yang ngarang-ngarang, ada. Dan kadang-kadang yang mencoba mengambil keuntungan. Ini dia raja terakhirnya. Peramal, contohnya salah satu peramal yang ngamalin saya udah tahu lah dia bakal meninggal, maaf meleset dan sebagainya. Satu suaranya Om Ded, matanya gue. Terus kalau Anda bisa tahu Vidi kapan meninggal, saya sih nggak tahu kapan Anda dipanggil Tuhan. Nggak tahu. Mungkin detik ini, mungkin 2 jam lagi. Nggak tahu gitu. Cuman Tapi kan kalau katanya Putin kan umur di tangan Tuhan, tapi schedule bisa gua atur. Aduh. Katanya Putin. Oke Om. Itu satu. Maksudnya gini kayak bercanda nih menurut gue ya. Yang berhak bercanda kayak gitu adalah orang-orang yang terdekat Vidi. In a way iya. Sehingga kalau ada orang luar yang Punten kamu siapa? Nah itu membuat keluarga kayak dongkol kan, kayak alisnya jadi agak mirip gitu kan maksudnya. Maksudnya apa? Kan kita alis orang semuanya sama semuanya, cuma bentuknya beda. Kan lu suka trading alis juga kan? Mirip-mirip jadinya. Jadi mirip nih. Agak terlalu jauh nih teman-teman. Intinya ya kalau misalkan gue boleh rangkul, boleh. Mungkin kayak gue yakin Vidi insya Allah kita kan selalu doa untuk dia dan untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sana juga kan pasti kan. Dan gue yakin juga dia di sana ngeliat kita di sini pengennya kita juga happy aja. Betul. Dan buat pemirsa, jangan salah. Duduk lu dah. Terkait dengan pansos Egy yang dinilai para fans Vidi kurang berempati, ternyata juga telah membuat Tessa Mariska, sahabat Egy, menasehati Egy. Bukan hanya karena Egy merupakan sahabat yang sudah seperti adik baginya, tapi juga rupanya karena ia pun banyak dikira tahu terkait ulah Egy tersebut, hingga banyak menerima pesan di sosial medianya. Melalui unggahan akun TikToknya, Tessa memberikan klarifikasi dan menyebut memang Vidi tak tergantikan dan sudah menasehati Egy. Kemurkaan atas aksi Egy yang melakukan ngaku mirip Vidi dan diduga dinilai gak berempati dengan pansos kepada yang sudah meninggal, diduga dimulai dari Egy yang menyebut bisa menjadi obat rindu fans Vidi melalui dirinya.
Hal itu membuat fans Vidi menjadi merasa kesal, bahkan hingga membuat video out of the box Besti. Dan gak cuman Vidi, beberapa selebgram pun ada yang diduga menyindir aksi Egy tersebut dengan pedas. Oke, klarifikasi dari aku ya, dari Tanah Suci. Memang betul aku sama Egy lagi umroh. Tapi umroh ini sudah dari 7 bulan lalu. Dari 7 bulan lalu ya Mbak? Dari 7 bulan lalu sudah direncanakan akan umroh ya. Salah satunya aku, ada Bang Anton, ada Asri dan mereka mengajak Egy. Dari 7 bulan lalu kita sudah rencana buat umroh. Kalau nggak salah ada juga itu postingannya, aku boleh lihat ke bawah ya. Jadi kalau misalnya bilang itu aku tahu tentang masalahnya Egy yang katanya mirip sama Vidi, aku sama sekali tidak tahu menau. Malah aku sudah nasehatin Egy, kenapa bisa begini Gi gitu. Tapi Egy bilang dengan alasannya Egy gitu ya. Jadi aku tidak ada sangkut pautnya dengan masalah Egy yang nyerupain seperti kalian bilang. Kenapa dibiarin dia ala-ala belagu-lagu bergaya-gaya seperti Vidi? Aku sama sekali nggak tahu. Ya, jadi jangan sangkut pautkan aku dengan masalah ini. Memang Egy adalah sahabat aku, adik aku, pokoknya teman aku. Tapi kalau untuk masalah Egy yang katanya mirip Vidi, aku demi Allah tidak tahu sama sekali. Malah aku bilang, Gi, kalau bisa jangan, karena kan itu Vidinya sudah tiada. Aku nasihatin gitu. Tapi semua terlepas dari aku. Jangan kalian DM aku dan jangan lagi nyangkut pautkan aku ya. Jadi pribadi soal pribadi, nggak ada hubungannya sama aku. Buat Vidi, semoga tenang di sana sayang. Kamu tidak tergantikan bagaimanapun. Kamu sosok public figure yang benar-benar orangnya baik dan prestasi oke, dan suara juga emas banget. Gitu ya. Terima kasih dari aku, Tessa Mariska. Apa motong inilah. Ya. Gitu ya. Jangan gede-gede ya motongnya, ini nanti nggak kedapetan nanti. Ya. Habis potong gue dibagi-bagiin tolong. Nah, itu ada ini Pak Andika nih. Pak Andika ini datang jauh-jauh dari Bandung. Ya. Itu gede banget, itu bisa dibagi 7 itu. Kalau saya kebanyakan ini diabetes ini. Ini buat Joshua nih. Ya udah buat Ustadz aja. Nah. Ini berarti kasih ke teman-teman dia aja? Ya kasih ke panitianya ini nih. Tunggu si Yuni, siapa namanya? Reta di belakang gue. Siapa lagi tadi? Susan. Ya. Radit. Mas Radit ini tolong dibagiin buat Vidis, buat para media, buat keluarga. Nah ini habis ini kita akan foto bareng ya. Nah spanduk, mana spanduk? Nah ini spanduk. Oke. Guys, ternyata di tahun 2026 masih ada orang yang mau terkenal dengan cara yang menjijikan. Ini es krim gue nggak kebuka-buka sih? Nah, nggak percaya? Lihat deh. Jiwa ini tak tenang, cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Siapa yang bilang dia mirip? Siapa yang pertama kali berani kurang ajar bilang dia mirip sama Vidi? Yang pertama kali bilang dia mirip suruh kesini berantem sama gua. Sumpah, gue bukan sahabatnya almarhum Vidi, gue bukan keluarganya, gue bukan siapa-siapanya, gue gak kenal. Tapi gue yang bukan siapa-siapanya aja tersinggung lihat ini. Gue kalau jadi sahabat dekatnya, di keluarganya, gue ekspor lu ke Iran. Ongkir gue yang tanggung. Bang, tapi kan Iran lagi perang, itu tujuannya. Kalau tujuannya biar dia jalan-jalan mah gue kirim ke planet Mars. Jalan sana lo yang jauh di planet Mars. Gue sangat mengerti bahwa orang sekarang pengen terkenal, pengen viral, iya gue ngerti. Tapi cara yang lu lakuin sampah, jijik. Gak ada orang yang ngelihat lu terus abis itu jadi terkenang sama si almarhum, gak ada. Orang-orang ngelihat lu pada pengen ngambil batu,
Mending kalau semua yang diambil itu batu. Ya kira batu diambil terus habis itu ternyata itu tai kering gimana? Lu pernah gak ditimpuk tai kering? Sakitnya triple. Udah kesel ditimpuk. Kalau yang nimpuk keras sakit. Yang ketiga bau lagi. Gue bingung kenapa belum ada yang nyambit. Lalu pada yang nonton video ini pengen gue jadi orang pertama yang nyambit. Tolong ketik di komen, Kak, please tolong sambitin. Nah kalau ramai pada komen kayak gitu, ntar gue kalau ketemu di mall, ketemu di jalan, gue sambit pakai tai kucing. Ku bilang cinta padamu. Tuh kan Til, kalau tengok orang itu makin menjadi-jadi dia. Gak suka kali aku nengoknya, jijik kali. Pakai dimirip-miripin segala. Kita buat kesurupan aja dia biar tahu rasa. Ya kan Til, aku pun muak kali nengoknya. Bolak-balik ke kuburan. Apa jangan-jangan Til, dia itu genderuwo bukan orang. Biasa kan kalau yang namanya genderuwo suka cosplay jadi orang Til. Bisa jadi kan? Bener juga sih Til. Coba kita cek, kalau bau kabel kebakar berarti fix itu genderuwo lagi cosplay. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terkapi dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa meski ku masih Orang yang ngaku-ngaku mirip Vidi Aldiano. Jujur ya, meskipun aku tahu kau ikut muak aku. Jangan dirimu yang menganggap dirimu mirip. Biarkan orang lain yang menilai kau itu mirip atau tidak gitu. Jangan memaksakan diri, paham? Bahkan fans-fans Vidi pun geram ngelihatnya. Jangankan fans-fans Vidi ya, teman-teman artisnya muak. Ya bener sih exposure, tapi ya nggak gini juga ya say. Anyway, dugaan pansos yang dilakukan Egy Fazri kepada Vidi Aldiano dengan mengaku-ngaku mirip dan diduga merasa bisa jadi obat rindu untuk para fans Vidi. Rupanya menurut Satria, kali ini upaya pansos Egy cukup berhasil ketimbang upaya pansos sebelumnya ke Eva Manurung. Apakah ini maksudnya Egy memang udah hobi pansos? Jadi ya udah sekarang tinggal si Egy aja mau minta maaf atau enggak. Kalau lu nggak mau minta maaf, ya udah lu main terus. Kalau lu minta maaf atau lu bilang, oh maaf ya, saya pansos tapi saya tetap punya rasa empatik sama Vidi gitu. Jadi empati tetap ada, tapi saya tetap manfaatin begitu. Nah enggak sih, kalau Egy itu mempertahankan eksistensi aja. Kan kemarin dia udah sempat dikenal masyarakat pacaran dengan Mami Eva Manurung. Ini memang Mami Eva Manurung WhatsAppin gue. Gue lagi di Amerika, dia pingin ikut. Jadi karena mungkin dalam entertainment itu kan kita butuh eksistensi. Jadi saya tahu si Egy ini paling dia hanya untuk mempertahankan eksistensinya biar dia nggak tenggelam gitu sih. Kalau saya dukung aja. Bang, terakhir Bang. Egy kan mengaku bisa mengobati kerinduannya fans gitu. Tapi di beberapa kontennya Egy justru dia dihujat gitu. Tanggapan untuk netizen-netizen yang komentar di sosial medianya Egy? Tanggapan buat netizen, jangan lu tanggapi si Egy itu orang gila. Nah, kalian tanggapin si Egy, dia yang seneng, dia dapat duit, dia terkenal, kalian yang gila. Soalnya dia sengaja manas-manasin kaki. Saya lihat konten si Egy lucu ngakak sendiri tuh. Jadi netizen kalau lu nggak mau stres, lu cuekin si Egy. Makin mau tanggapi itu semakin gila si Egy yang dapat duit. Tapi menurut kamu aksi dugaan pantos si Egy ini cukup berhasil apa enggak sih? Berhasil sih, berhasil karena tiap buka TikTok buka dia semua. Sampai bosen, lalu lagi buka Instagram juga, akun-akun gosip bahas dia juga kan. Oke, kalau gitu. Thank you Satria ya. Sukses pansos lu kali ini Gi. Oh berarti udah beberapa kali mencoba pansos ya, cuman yang ini yang berhasil menurut kamu ya? Yang pecah kan ini yang Mami Eva Manurung. Oh sebelumnya udah sering upaya pansos memang? Sama Mbak Tessa. Mbak Tessa apa pro atau kontra?
Ya Besti, kalau banyak netizen yang menilai dugaan aksi Egy ini gak berempati, kalau dari kalian gimana nih? Dan benarkah Egy yang hingga kini belum minta maaf atau memberikan klarifikasinya terkait apa yang dilakukan itu sengaja atau gimana ya? Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.